Apakah Allah tahu semua dosa dan maksiat yang kita lakukan? Kenapa kita masih dihargai orang lain? Karena Allah menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan dan kekurangan kita. Benar? Kalau dibuka aib kita, apakah ada yang akan menghormati kita? Kenapa Agim diundang ke sini? Penyebabnya cuma satu, karena Allah yang Maha Tahu masih menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan orang ini. Semoga Allah hapuskan. Kita tidak dibuka aib karena Allah memberi kesempatan kita taubat. Mudah-mudahan dengan keyakinan seperti itu tidak ada lagi ujub dan takabur di hati kita. Karena kita dihargai orang cuma satu sebabnya, Allah menutupi aib, kekurangan, kesalahan kita. Benar atau benar? Terima kasih Pak Gub. Kalau minta diulang cukup itu saja barusan. Enggak apa, yang lain tidak usah ikut campur. Tenang. Ya, biasa itu. Jengkel juga tidak menyelesaikan masalah. Bu, ibu yang baik. Kalau setiap urusan dijadikan masalah besar, kapan bahagianya hidup kita? Kepada guru-guru kami, para ulama, para ustadz, sesepuh, juga lagi apa namanya? IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Ahli Surga Indonesia. Ini mama ini apa? Mama ini adalah muslimah solehah. Amin. Emang suaminya cuma segini? Legend tuh mama nih. Apa? Yang di sana pindah ke sini Pak, belakang saya. Yang di belakang mesti emosi. Sini. Apa? Sini aja Pak. Nggak apa-apa. Oke, baik. Bu, apa kabar? Siapa yang bisa menjawab hadiahnya umroh? Alhamdulillah. Siap? Ketemuannya di depan Masjidil Haram. Itu salah saya. Takdir Allah yang undang, ya. Ini penting sekali. Gitu. Enak kesini ya. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke bumi ini? Cung, siapa yang tahu? Pakai dalil, nggak boleh ngalang. Benar, Bang? Coba sebutkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlaq. Apa artinya? Sesungguhnya saya diutus untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlakul karimah. Masya Allah. Ya Allah, undang hambamu ini ke Baitullah ya Rabb. Engkau maha mendengar, Engkau maha kuasa. Amin ya Rabb. Insya Allah beliau ada jalannya pergi ke sana. Tahu rahasianya, jangan pernah ngarep-ngarep diongkosin siapapun. Ya. Allah nanti akan mencukupi. Lihat saja. amin amin ya Rabb. Jangan berharap diongkosin gubernur. Allah yang menggerakkan hati gubernur nanti ya. Rahasia kecukupan itu pantang berharap ke makhluk. Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang siang dan malam, bersimbah air mata, keringat, bahkan darah, hanya agar kita semua umat manusia berakhlakul karimah. Kenapa? Karena bahagia itu hanya ada pada akhlakul karimah. Mulia itu hanya ada pada akhlakul karimah. Selamat itu hanya ada pada jawab. Akhlakul karimah. Masalah hidup ini adalah masalah akhlak. Benar?
sayang sekali kalau kita tidak pernah bercita-cita memiliki akhlakul karimah. Bu, maukah? Saya nanya ke lelaki dulu. Terlalu sedikit. Kalau ada santri kan? Ada yang belum nikah? Saya nggak ada maksud apa-apa, cuma nanya aja. Di pesantren saya tanya ke santri akhwat, maukah punya suami ganteng? Maukah ibu-ibu punya menantu ganteng? Udah ganteng pinter mau? Udah ganteng pinter banyak uangnya mau? Udah ganteng pinter banyak uangnya tapi akhlaknya bejat mau? Benar, akhlak ternyata. Benar Bu? Ada harapan Pak ya, yang kurang ganteng, kurang pintar, kurang duit, kalau akhlaknya baik itu masih dicari. Coba Pak, mau? Nah, santri lelaki juga begitu. Maukah punya istri yang solehah? Mau punya istri cakep? Mau? Banyak uangnya? Mau? Pintar? Mau? Tapi akhlaknya mulia? Mau? Mau. Akhlak yang menentukan. Baca di media Pak, yang jadi masalah di negeri ini adalah masalah akhlak. Hakim agung berubah jadi hakim hina karena mau pangkat jenderal dan sebagainya, akhlak buruk terhina. Mau rektor gelarnya panjang, ketangkap basah, jadi hina. Semua adalah masalah akhlak. Pertanyaannya, setuju tidak nih? Ibu mau bertetangga dengan yang akhlaknya baik atau yang akhlaknya buruk? Baik. Pertanyaan kedua, akhlak datang dari mana? Cum, hadiahnya haji, ketemuan di Arafah. Dari mana? Bu, dari hati. Sebutkan dalilnya Bu. Ala inna fil jasad mudghah. Idza saluhat saluhat jasadul kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadul kullu. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, dalam jasad ini ada sesuatu. Kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu atau hati. Jadi orang sibuk dengan apapun tapi tidak pernah sibuk mengurus hatinya, tidak akan pernah bisa berakhlak baik. Pak Gubernur ngarep-ngarep rakyatnya bagus, tapi tidak pernah ada ilmu tentang hati, tidak pernah paham tentang hati, tidak pernah dilatih menata hati, pasti sulit merubah akhlak. Itulah pentingnya pendidikan agama. Karena Rasulullah itu dakwah bukan ngerubah badan orang, tapi ngerubah hati orang. Khalid bin Walid, panglima musuh, badannya tidak dirubah, disentuh hatinya, berubah menjadi panglima yang membantu Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau merubah orang, maka ubahlah. Jawab, ubah apanya? Hati siapa? Ya jadi nggak jelas gini nih. Kalau ingin mengubah anak, ubahlah akhlaknya dengan cara mengubah hati siapa? Salah, bukan hati anak, hati kita. Emang ibu bisa ngebulak-balik hati anak? Enggak bisa. Muqallibal qulub itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak belum soleh, apa coba yang harus kita lakukan? Halo Bu, kalau anak ibu belum soleh, apa yang harus dilakukan?
Bingungnya, ha? Doanya apa, Bu? Ini teh pada punya anak enggak? Ya apa dong, jangan bikin emosi. Rabbi habli minas sholihin. Doa kalau ingin punya anak soleh adalah tobat. Karena kita belum jadi orang tua yang benar. Ampun ya Allah, saya ngaku saya belum jadi orang tua yang benar, belum jadi contoh yang baik, belum bisa mendidik dengan ikhlas dan penuh kasih sayang, belum memberi makan yang halal barokah. Ampun ya Allah. Tobatnya orang tua dengan ikhlas Allah tahu. Mudah bagi Allah membulak-balik hati anak. Tapi inilah kelemahan kita. Sangat sibuk memikirkan orang lain berubah akhlaknya, tapi lupa mengubah akhlak dirinya. Rumus perubahan itu adalah diri yang diubah, bantu yang lain berubah. Tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. Tuntut diri berubah, bantu anak berubah. Tuntut diri berubah, bantu suami berubah. Jangan menuntut suami yang berubah. Tidak ada yang berubah, karena suami juga pasti nuntut istrinya. Ujungnya pak tuntut-tuntut, gak ada yang bisa berubah. Baik, lanjut. Kenapa jadi pada lama begini? Ingin mengubah Indonesia tidak akan terjadi kecuali orang yang diberi amanah mengubah dirinya sendiri. Ingin keluarga berubah, siapa yang harus duluan berubah, Bu? Jangan nyebut kita. Saya bukan suami ibu, ha? Diri sendiri. 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini urus hati kita, insya Allah kita bisa berbuat banyak bagi yang lain. Sehebat apapun bicara, kalau kelakuan kita tidak cocok dengan omongan kita, yang menjatuhkan kita adalah diri kita sendiri. Coba ibu ngasih nasihat ke anak, kenapa nasihat kita nggak mempan ke anak? Karena anak tahu modal orang tua. Diam, sabar. Kalian harus jadi anak yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sambil tidak sabar. Pertanyaan selanjutnya, hati dibagi berapa? 3. Ini teori dulu sedikit. Sudah habis belum waktunya, Pak? Jangan emosi, biasa aja. Saya cuma nanya. 1, namanya qalbun mayyit. Ulangi. Qalbun mayyit. Siapa yang hatinya mati, yang kebalik-balik? Apa yang Allah suka dia benci, apa yang Allah tidak suka dia suka. Harusnya menuhankan Allah, malah dia menuhankan nafsu, menuhankan syahwat, menuhankan harta, benda. Ke Allahnya tidak suka. Allah suka kita sholat, dia anti sholat. Allah sayang kepada ulama, dia musuh ke ulama. Allah menginginkan kita dekat dengan Quran, dia paling anti. Pokoknya yang qalbun mayit itu kebalik-balik hidupnya. Yang haram dia cintai, yang halal dia benci. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, qalbun marid. Orang yang hatinya sakit. Sudah tahu ciri hati sakit? GTA, galau tiada akhir. Kalau bahasa Sunda, liwe, lieur wae, mumet terus, murus ya. Cirinya galau saja, nggak ada bahagianya. Segala urusan itu tidak enak. Akibat di sininya tidak enak, raut mukanya tidak enak dilihat, perkataannya tidak enak didengar, tulisannya tidak enak dibaca, dekat juga kita tidak enak. Padahal diam
tapi aura yang memancarnya tidak enak. Gitu. Pernah nggak ketemu dengan orang yang nggak mau ketemu, padahal nggak ngapa-ngapain, ketemu saja tidak mau. Kenapa? Auranya memancar tidak enak. Nah, penyakit hati itu bikin tidak nyaman di sini. Ibu mau pakai bulu mata palsu, bulu hidung palsu, bulu ketiak palsu, gak ada keindahan. Ibu nggak usah dorong-dorong, nanti ketiaknya copot ya. Lanjut. Yang ketiga, tenang. Yang ketiga, qalbun salim. Ini cita-cita kita. Qalbun salim itu seperti apa? Qalbun salim itu apapun yang terjadi jadi kebaikan. Dipuji, dia rendah hati. Dicaci, dia bisa bersabar. Ada uang, tidak ada uang, sama, dua-duanya jadi kebaikan. Diangkat, diturunkan, happy aja. Maroko mau menang, mau kalah, biasa saja. Saya nggak nonton ya, kata orang aja. Hadirin, halo? Sehat, sakit, ada, tiada, dipuji, dicaci, diangkat, diturunkan, kalem aja. Kenapa? Karena bisa menyikapi setiap masalah dengan benar. Itulah qalbun salim. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman, apapun urusannya jadi kebaikan. Diberi nikmat, dia bersyukur, fakana khairullah, baik. Diberi musibah, dia bersabar, fakana khairullah, itu baik baginya. Akhlakul karimah itu qalbun salim. Pertanyaannya, ibu bapak yang mana? Qalbun mayit, qalbun marid, qalbun salim? Jawab. Insyaallah. Oh, ini qalbun salim. Saya lupa, ada yang kelewat. Ciri orang berpenyakit lahir ngaku. Ciri orang berpenyakit hati tidak ngaku. Maaf ya, ada yang kelewat ya. Kita pusing, aduh saya pusing, aduh saya mules. Mau diobatin? Mau, walaupun bayar. Tapi orang yang berpenyakit hati boro-boro ngaku, dikasih tahu juga ngambek. Bu, ibu kelihatannya sombong. Kata siapa saya sombong? Jadi orang yang qalbun marid itu tidak mau ngaku, ngakunya yang enggak mau. Jadi gimana nih? Yang mana? Tetap qalbun salim. Tambah jelas. Kalau ngaku qalbun salim, jawab ini. Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Gak ada. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Ada? Katanya qalbun salim, acungkan tangan yang dosanya sedang. Belum ngacung juga. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Pakai gembira lagi. Atulah banyak dosa ngaku qalbun salim, enggak pas. Tidak mungkin kita bisa tobat kalau kita merasa suci. Jelas? Nah, berikut ini adalah bagaimana supaya kita punya hati yang bersih. Mau tahu? Apa-apa nih gubernur, materinya seperti ini. Apa-apa nih, karena ibu-ibu banyak yang sibuk membersihkan wajah sebelum tidur, tapi tidak sibuk membersihkan hati. Khusyuk mana bu? Sholat atau dandan? Jangan ngebohong, Allah tahu ya. Khusyuk mana, sholat atau dandan? Berani lagi ngebohong. Ibu, ada satu amalan yang sangat penting. Penyakit hati yang kita bahas sekarang dengan ringkas adalah namanya penyakit hati tengil. Apa? T-nya takabur. Ulangi.
E-nya takabur. E-nya egois, N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri dengki, L-nya licik. Jangan pernah ingat orang lain ya. Aduh, ini materi cocok sekali nih dengan keadaan suami saya. Jangan. Atau ini mirip tetangga saya, pas dia di sebelah saya panggil benar. Orang yang sibuk dengan kesalahan orang lain tidak akan pernah bisa tobat. Kalau ada yang nanya, kenapa kok saya susah tobat? Pasti sibuknya dengan kesalahan orang. Kesalahan orang tidak bahaya. Yang bahaya adalah kesalahan diri sendiri. Di depan saya ada batu, di situ ular, di sini makanan enak, tidak kelihatan. Mana yang penting kita tahu? Informasi tentang ular atau tentang makanan kesukaan? Jawab. Ular atau makanan? Kenapa ular? Karena bahaya. Jadi yang terpenting bagi kita adalah info yang membahayakan kita, benar? Yang membahayakan kita siapa? Dosa orang lain atau dosa diri sendiri? Yang membahayakan ibu, dosa suami atau dosa diri sendiri? Kenapa selalu menyelidiki suami? Dosa tetangga atau dosa diri sendiri? Kenapa selalu nyari pikiran tetangga? Berhenti mikirin dosa orang lain sebelum selesaikan dosa diri sendiri. Mati itu masing-masing. Nggak usah buka-buka HP suami. Ibu nggak tahu passwordnya. Tahu? Coba yang suka buka HP suami sesudah baca isinya jadi bahagia atau jadi gelisah? Saya jadi gelisah. Urusan jadi beres atau nambah? Nambah. Makanya jangan. Udah dibilangin. Lebih baik ibu tidak tahu kesalahan suami, tapi suami jadi benar, daripada ibu tahu ibu jadi stres. Kan yang paling penting itu jadi benar. Halo? Tengil. T-nya apa? Belum juga pulang udah lupa. T-nya tengil katanya. Tolong atuh Bu, jangan bikin saya emosi ya. T-nya apa? Tahu nggak bahaya yang takabur? Dengar nih ya. Nabi Adam melakukan dosa. Apa dosanya? Makan buah yang dilarang. Iblis juga bikin dosa. Hasilnya beda. Nabi Adam diampuni, iblis dilaknat selamanya. Apa yang membedakan? Jenis dosanya. Nabi Adam maksiatnya melanggar larangan makan buah yang dilarang, tapi hati takut ke Allah. Iblis sombong. Ini yang paling dimurkai Allah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr. Tidak bisa masuk surga yang di hatinya ada sombong walau sebesar zarah. Apa itu sombong? Dua cirinya. Ingat baik-baik. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Apakah orang miskin bisa sombong? Bisa. Cirinya apa? Tidak suka kepada agama, tidak suka ke majelis taklim, tidak suka mendengarkan tausiah, tidak suka kepada Al-Quran, benci kepada orang-orang yang mengajak kebenaran. Kalau hati sudah tidak suka, walaupun dia baik ke orang, tapi dia termasuk sombong. Karena ciri pertama orang sombong tidak suka kepada kebenaran. Diberi masukan marah, dikoreksi jadi musuh.
Padahal kita yang doa minta dikoreksi oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Dan yang kedua cirinya apa? Ya, menganggap remeh orang lain. Ini yang bagi yang punya pembantu di rumah, ibu dan pembantu tuh hanya masalah takdir aja, Bu. Kalau ibu lahir di orang tua pembantu, ibu lagi ngepel sekarang. Jangan petantang petenteng, ya. Belum tentu pembantu itu lebih rendah di sisi Allah daripada majikannya. Jenderal, maaf ya, boleh jadi kopral lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada jenderal. Guru, boleh jadi murid lebih tinggi derajatnya daripada guru. Santri, boleh jadi lebih mulia di sisi Allah dari kiainya. Allah punya cara menilai sendiri. Cara yang paling baik adalah jangan meremehkan orang lain. Bu, tahu tidak? Nabi Muhammad kalau ketemu orang-orang pikirannya apa? Ini rahasianya rendah hati, ya. Begini sebelum ke ini. Ini gubernuran bersih penting tidak? Jawab. Bersih penting? Berarti yang ngebersihin siapa? Petugas kebersihan. Kalau gitu petugas kebersihan penting tidak? Kalau begitu petugas kebersihan orang penting dong. Itu kunci. Kalau datang ke sini hanya sibuk menghormati gubernur, tapi meremehkan security, meremehkan petugas kebersihan, namanya menjilat. Kalau mau hormat setiap orang yang ada di sini. Nggak mungkin gubernur ngepel semuanya, ya kan? Nah, pakai tepuk tangan. Pak Gub, nanti kalau ada karyawan Pemda, kan kalau ada gubernur, wah begini. Tapi kalau ke cleaning service, ke satpam dia galak, merendahkan, berarti memang dia belum tawadu. Ciri tawadu, hormat saja. Nabi Muhammad SAW kalau datang orang, Pak, orang itu pulang pikirannya sama. Saya adalah orang yang paling disukai oleh Rasul. Kenapa? Karena tiap jumpa orang, Rasul itu memberikan perhatiannya maksimal. Salam duluan, Rasul tidak melepaskan tangan sebelum dilepaskan. Mengucapkan salam duluan, kalau perlu jubahnya dibuka untuk duduk. Kemudian Rasulullah juga menyimak dengan baik. Kalau lucu, Rasul senyum. Kalau sedih, Rasul prihatin. Empati kepada yang diajak ngobrol. Kalau pulang, tidak berbalik Rasulullah sebelum tamunya pergi. Setiap tamu puas hatinya. Itulah ciri orang tawadu. Memperlakukan orang penuh dengan penghormatan. Ayo, Ibu, Bapak, kita harus menghargai yang ngobrol. Karena pasti yang ngobrol itu obrolannya penting, gitu ya. Nah, saya emang nggak mau ngambek kok, ngobrol bisa ya. Pak Gub, setuju begitu, Pak? Maaf, saya tidak tahu kalau 2007 Pak Gubernur dulu Darut Tauhid ya. Saya nggak niat nyindir Bapak, Pak, tapi Bapak tersindir dengan sendirinya. Jangan nganggap remeh orang. Hormat setiap orang. Itu yang membuat kita bisa lebih bersih hati. Jangan merasa lebih mulia dari orang lain. Asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangkai. Kemana-mana bawa kotoran. Tadi sudah disampaikan, kenapa kita dihormati orang? Karena Allah nutupin aib, dosa dan kemaksiatan kita. Betul? Nanti ada pilgub atau pilpres, sama kepilih itu karena ditutupin aib aja oleh Allah. Makanya jangan pernah bertengkar karena pemilihan-pemilihan. Relax saja. Tinggal istiqoroh, cos beres ya. Nggak usah pakai bertengkar. Orang dapat kursi, nanti ini dapat kursi roda karena jatuh dari truk, rugi. Nggak ada lagi bertengkar karena masalah politik. Setuju? Dulu ada apa namanya? Dulu ada kampret,
ada lagi kecebong, sekarang jadi kecepret. Ya. Capek-capek bertengkar ya. Hanya dunia cuma sebentar. Coba kalau kita meninggal, benar Pak, kita meninggal sekarang, wah bagus, Hakim meninggal, paling Ustadz itu meninggal ya, kasihan. Udah cuman gitu. Udah gitu ada yang datang ke kuburan, di kuburan juga pada ngobrol, gak mikirin kita. Iya kan? Udah pulang makan-makan, cerita ini, cerita sepak bola, kita udah dikubur. Paling yang tertinggal hanya istri, anak. Berapa lama coba? Berani nunggu lama-lama? Enggak. Berapa jam kemudian pulang? Mungkin masih nangis beberapa waktu. Hari berganti hari, lupa ke kita. Mungkin tinggal anak. Mana casing yang kita bangga-banggakan? Enggak ada. Enggak lama. Masuk kuburan aja diinjak-injak kuburannya, ya kan? Makanya nggak usah petantang-petenteng lah. Ciri orang bodoh, orang sombong. Kok kemana? Dikasih virus aja kemarin ngejongkeng semuanya, ya. Udah, jadi emosi begini saya mau minum dulu. Boleh minum Pak Bu? Ya, alhamdulillah. Habis naik sepeda belum sempat makan ini. Lihat tinju aja. Babak kedua. Jangan sombong tapi tawadu. Bahagia itu cinta kepada kebenaran dan menghormati orang lain. Dua, apa Bos. egois. Yang benar, egois tuh pasti hina. Keluar dari sini nyari sendal masing-masing normal. Keluar dari sini cari sendal yang bagus, itu maling. Dalam Islam, dengar ya, ahabbun nas ilallah, manusia yang paling dicintai Allah, anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak manfaat. Bu, jangan kagum sama kekayaan orang, gak ada apa-apanya. Itu semua cuma Allah ada yang ngasih. Kekayaan bukan tanda kesuksesan. Kekayaan bukan tanda kemuliaan. Kekayaan bukan tanda kehebatan. Orang kaya cuma satu sebabnya, karena Allah mau ngasih. Tapi kita harus kerja keras. Tukang batu kerja keras, segitu-gitunya. Bagi kita kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas adalah amal soleh. Waktunya dikasih, harta dikasih, pahala dikasih. Nanti waktunya ditahan, pahala sabar. Waktunya diambil, pahala ridho. Karena kita tahu yang ngebagiin rezeki adalah Allah. Mulianya orang bukan kepada apa yang Allah beri, tapi dari apa yang Dia bisa berikan. Makanya Bu, Pak, kalau orang banyak harta belum tentu mulia, malah disebelin kalau pelit, ya kan? Kalau nggak punya uang pelit wajar. Kenapa ibu pelit? Saya punya uang. Oh iya, nggak apa-apa. Makin banyak harta, makin pelit, makin hina. Makanya nilai seseorang bukan apa yang dia kumpulkan, tapi apa yang bisa dia berikan. Ini di Kanada ada berita heboh sekarang. Heboh. Nanti kalau buka YouTube ada tentang seorang penumpang supir bis yang cerita. Beliau bis umum, tiba-tiba naik seorang tidak punya sepatu, tidak pakai sepatu. Lalu di depannya ada seorang, langsung dia buka sepatunya, dipasangkan, silakan pakai. Kenapa? Oh, saya rumahnya di sini, gampang. Dia menghindar dari kamera, dia tidak mau diucapkan terima kasih, dia pergi. Dan ternyata ini seorang pengurus masjid. Jadi dia seorang muslim.
Banyak yang pakai sepatu. Banyak yang di rumahnya sepatunya lebih dari sepasang. Ya Bu? Ibu kan mirip kaki 1000 ya. Terus saya beli sepatu. Tidak mulia dengan banyaknya sepatu, tapi mulia justru dengan orang bisa ngasih sepatu. Terkenal di Washington, kalau buka YouTube bisa tahu, namanya Sakina Grill. Apa ini? Kenapa begitu terkenal restoran ini? Karena restoran ini dibuat oleh seorang imigran Pakistan yang lihat orang-orang pada homeless, tidak punya rumah. Doa, ya Allah, beri saya restoran. Saya akan jamu orang-orang yang lapar, siapapun. Qadarullah, dia diberi rezeki oleh Allah bisa bikin restoran. Namanya Sakina Grill, nama ibunya. Dan kehebatannya adalah setiap orang yang mau makan tidak punya uang, free, bebas makan, diperlakukan sama dengan orang yang bayar. Menjadi terkenal, orang-orang suka belanja di restoran ini karena tahu keuntungannya dipakai memberi makan orang yang miskin. Berapa banyak yang punya restoran, tapi sedikit yang terkenal karena sedekahnya. Jelas? Halo? Udahlah, nggak usah banyak gaya, banyak sedekah. Dan tidak usah selalu diposting. Udah sedekahnya punya orang, dititipin ke ibu yang mejeng. Juga jangan suka dipanggil ke panggung. Hadirin sekalian, sumbangan untuk kaum duafa RT 1. Silahkan baris. Amplopnya cuma 10 ribuan. Itu juga hasil sumbangan dari orang. Kita yang mejeng, orangnya malu, dipermalukan, zalim. Itu bukan sedekah. Itu adalah mengeksploitasi orang yatim, orang duafa demi kepentingan diri. Bukan begitu sedekah. Ya. Ayo, mau bahagia? Bahagia itu dengan membahagiakan, bukan dibahagiakan orang. Ibu tahu kenapa ibu kurang bahagia? Karena ibu ingin dibahagiakan suami, tidak bahagia. Apalagi suami model ini, maaf. Ini tipis harapan. Boro-boro membahagiakan suami, boro-boro membahagiain istri. Dia sendiri susah bahagia, bener Pak? Yang bikin kita tidak bahagia adalah ingin dibahagiakan. Salah. Bahagia itu membahagia. Bukan di. Ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dipuji, itu dunia derita namanya. Tapi ingin menghargai, ingin memberi, memuliakan, dunia bahagia itu khairun nas anfa'uhum linnas. Saya salah ngambil judul nih, kepanjangan ini. Nomor berapa sekarang? Harusnya cuma 3 aja, harusnya udah cukup. Tengil. Apa ya? Apa? N. Apa lagi? Harus ikhlas ya, kalau nggak ikhlas jadi jengkel. N. Norak. Norak itu apa? Show off. Show off itu apa? Ria. Makin ingin dipuji, makin ingin dikagumi, makin ingin diberi, makin sering sakit. Jelas? Siapa yang paling menderita? Yang ingin kelihatan cakep, ingin kelihatan langsing, tahan napas, jadi kekurangan oksigen. Ingin kelihatan putih, direndam soklin semalam. Yang pokoknya menderita. Ingin kelihatan kaya, banyak cicilan. Benar? Yang enak dalam hidup adalah just the way you are. Apa artinya? Adanya. Dilarang merokok. Oh, ibu mau bahagia enggak?
Mau bahagia enggak? Hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha, amat sangat sungguh bahagia nih, man aslama, yang diberi hidayah Islam, pasrah ke Allah, waruziko kafafa, cukup rezekinya, bukan banyak pusing bu, cukup yang penting tuh, bukan banyak. Sepatu banyak, nggak ada yang cukup, mau ngapain? Wa qanna'ahullahu bima ata. Orang yang puas dengan apa yang Allah berikan, itu yang bikin bahagia. Ibu sibuk lihat HP teman, yakin HP ibu jadi butut, benar? Ibu sibuk lihat tas teman, tas ibu jadi jelek, puas dengan apa yang ada, itu nikmat. Mak, jadi tua itu dinikmati. Jangan takut keriput, jangan takut beruban, jangan takut jadi tua, karena pasti jadi tua. Jelas? Nikmati, syukuri. Kenapa kita menderita? Karena kita ingin dinilai orang awet muda. Benar, Mak? Jangan centil. Centil tuh capek. Dandan jadinya repot. Tahu jilbab apa, Ibu? Apa? Jilcong namanya. Bukan tidak boleh gaya, tapi jangan tersiksa loba gaya. Biasa aja. Jangan ngebanding-banding dengan orang lain. Tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Mau ngapain juga kita pusing mikirin rezeki orang? Ibu, Bu, jangan sentil. Capek. Biasa-biasa aja. Capek pengen dipuji orang. Maaf nih ya. Qadarullah, takdir Allah. Saya udah nyobain, dipuji rame-rame udah, dicaci maki rame-rame juga udah, yang nyacinya juga datang sekarang. Cuma ini yang gak nyaci, ya kan? Saya mau sumpah, dengerin ya, ini Allah lagi ngedengarkan. Demi Allah Bu, demi Allah, dipuji rame-rame, dikagumi rame-rame, dihormati rame-rame, jauh lebih bahaya dibanding dicaci maki. Kebiasaan dipuji membuat kita lupa diri, cenderung munafik, sibuk ngebagus-bagus casing, topeng, isinya belum tentu bagus. Beneran. Tapi dihina bisa bikin sadar diri. Makanya saya berterima kasih sama ibu-ibu yang menghina saya. Sudah membuat kaki saya bisa nginjek lagi bumi. Dulu dipuji-puji hilang kaki ini. Banyak yang mengatakan, wah dulu sukses. Sukses apa? Saya lupa ke Allah. Walaupun mulut suka nyebut Allah. Masya Allah. Saya bersyukur Allah narik saya bisa nginjak ke bumi. Syariatnya justru dengan caci maki yang membuat sadar diri. Apa artinya dipuji yang membuat lupa diri? Lebih baik kita sadar diri. Hati-hati, ini para bapak-bapak yang di atas. Jangan lupa diri, ya. Gak ada apa-apanya kita ini. Cuman Allah aja lagi ngasih kesempatan manggung sebentar. Waktunya turun-turun, gak bisa ditahan. Makanya jangan terlalu gimana gitu dengan penghormatan orang. Gimana kalau kita dihina? Apa masalahnya dihina? Nabi aja mulia dihina. Nabi sempurna segala-galanya dihina. Masa kita yang hina asli gak ada yang menghina?
Kita kan hina betulan, cuma nggak jujur. Benar? Guru saya ngajarin begini, gak ada bahayanya penghinaan orang. Yang bahaya itu tidak pernah bisa menangis karena tobat atas dosa yang dilakukan. Jangan takut, Allah nanti yang ngatur semua. Nangis saja, tangisi, bukan menangisi masalah, tangisi dosa-dosa. Makanya gak ada apa-apanya. Mau tahu caranya supaya nggak sakit hati? Ini penting, ini ilmu udah ngerasain saya. Mau tahu? Gini nih. Bu, Ibu belum nyobain dihina sih ya? Atau udah? Gini caranya ya. Siapa yang menciptakan kita? Jawab. Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang ngasih rezeki? Siapa yang angkat derajat? Siapa yang nutupin aib? Siapa yang bisa menghapuskan dosa? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang punya surga? Kalau semua karunia milik Allah dari Allah, ngapain capek-capek mikirin orang yang sebel ke kita? Sampai jeding, jebledon, gak ngepek. Tuhan kita tuh Allah, bukan omongan orang. Mau mati-matian orang sampai kejam menghina kita, gak ngepek. Yang menentukan segala-gala itu adalah Allah. Udah relax saja. Nggak mungkin orang senang ke kita semuanya, ha? Justru beruntung dengan ada yang menghina. Kalau kita nggak salah, berarti gugur dosa kita. Pahala dia dikasih ke kita. Apa ruginya? Yang rugi itu kita yang sebel ke orang lain. Kalau ibu sebel ke tetangga, ibu nggak bisa keluar dari rumah ibu. Lihat mau dia nggak bisa keluar. Ibu belanja udah berat dari pasar, mau keluar ada dia balik lagi cari selokannya. Benar? Ternyata tetangga yang disebelin naik haji, ibu naik tensi pasti. Yang menderita tuh kita sebel ke orang lain. Jelas, Bu? Relax aja. Bahkan kalau dihina bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena penghinaan orang kepada kita lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang asli. Tuh si ibu itu tuh si banyak omong. Alhamdulillah ya Allah, saya cuma dihina si banyak omong. Berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa, banyak ketombel, banyak koreng, ada bekas bisul ya kan. Kita kan nggak tahu orang-orang siapa kita ya kan. Mangguk semuanya. Biasa aja lah hidup. Menderita tuh kalau pengen dinilai orang. Shh. Dah, jangan pusing. Lakukan aja yang terbaik. Ya, nggak usah ngebanding-banding. 3 lagi. Yeah. Aduh. Salah pakai sepedahan dulu sakit hati. Udah nggak boleh menyesal. Oh, duduk Bu. Oh iya, boleh saya pinjam kursinya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya. Akhirnya pengertian juga Ibu. Pak, Bung nggak apa-apa ya. Aduh, ternyata duduknya enak. Ya Allah. Wah, ada tuh saya di belakang ya. Pakai berdiri, ibu-ibu sih pakai nyuruh tadi. Supaya cepat selesai ya, langsung ke berapa sekarang? G, galak. Rasulullah SAW bersabda seperti ini. La taqdob walakal jannah. Belum apa di sini? La taqdob walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Ibu, surat Ali Imran ayat 134. Ciri orang takwa, ciri ahli surga apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Satu adalah orang yang sangat senang berinfak dalam lapang dan sempit.
ciri orang yang bakal masuk surga ya. Ahli surga itu cirinya adalah senang sekali. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidh, bisa menahan amarah. Hati-hati loh para pemarah, pada susah ke surganya tuh, karena kecenderungannya marah itu zalim. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, memaafkan. Gak ada tuh dendam-dendaman. Mau ngapain dendam, gak ada kerjaan. Makin sebel ke orang, kita makin susah tidur. Mikirin dia, sedang dia udah ngorok. Rugi. Maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ali Imran 134. Jadi gimana dong, gak boleh marah? Dengar, ini rumusnya. Udah mak, mau ngobrol, mau dengerin. Ada galak, ada marah, ada tegas. Apa bedanya? Kalau marah itu tidak jelas dan ujungnya zalim. Kalau tegas, jelas, sesuai aturan, sesuai fakta, ujungnya adil. Contohnya apa? Piring pecah, preng, bibik, aduh, hancur rumah ini, hancur. Marah atau tegas? Kenapa? Nggak jelas pakai hancur-hancuran. Gimana kamu ini? Di mana mata kamu? Marah atau tegas? Kok nanya mata sih? Kan bibinya cerdas. Ini bu, mata saya. Kamu ini dasar orang kampung. Marah atau tegas? Kata bibi, kita kan di kampung se-RT bu. Pecah rasanya kepala ini. Pecah enggak? Itu enggak menyelesaikan masalah. Preng. Kalau orang bijak begini, selalu dua, fakta dan aturan. Preng. Maaf bi, suara apa? Bu, maaf, piring pecah lagi, fakta. Gimana ceritanya? Ya barusan saya lagi bete bu, gak enak hati, saya banting aja. Oh gitu ya, tenang. Piring yang keberapa bi? Maaf bu, piring terakhir. Jadi maksud bibi udah 2 losin pas hari ini. Fakta semua ya. Bi, ingat tidak aturannya kerja di rumah ibu, perjanjian kerja? Ingat bu, gimana? Kalau piring, gelas pecah 2 losin, berarti saya harus berhenti kerja di rumah ibu. Udah gimana 2 losin? Udah bu, jadi artinya gimana? Ya artinya hari ini saya berhenti kerja di rumah ibu. Itu kesepakatan kita ya bi. Maaf iya, maaf ya bi. Mudah-mudahan semua yang terjadi ada hikmahnya. Ini sekedar pesangon. Mudah-mudahan Ibi dapat tempat kerja yang lebih baik. Lain kali lebih hati-hati kerjanya ya. Semoga. Saya terima kasih selama seminggu Bibi kerja di rumah saya. Banyak sekali kesan yang mendalam. Mudah-mudahan di tempat kerja nanti visinya terbuat dari baja semuanya. Itu emosi. Beres tuh. Gak usah pakai marah-marah ya kan? Mau ngapain lagi kita marah-marah? Makin marah akal kita turun. Dengan nggak? Ini saya nggak ngomongin orang ya. Kasus sampo ya. Jangan ikut campur sampo. Dengar ya. Semua masalah itu muaranya satu, memperturutkan nafsu. Telah terjadi selingkuh, tertangkap ya, memperturutkan nafsu syahwat. Ini hakim agung, ini korupsi, memperturutkan nafsu keinginan. Itu yang korupsi itu pak, bukan miskin, duitnya banyak, tapi hatinya miskin. Nyolong terus, padahal mau diapain itu uang?
lihat enggak, megang enggak, make juga enggak. Apalagi koruptor tua, oh apalagi? Hah? Makan daging kolesterol, makan durian asam urat, nasi dikit, nafsu yang bisa bikin orang hancur itu. Benar? Benar tidak? Udahlah, ngapain sih dunia cuman gini-gini aja? Lihat tukang parkir, banyak mobil gak pernah sombong, ganti-ganti mobil tidak takabur, diambil sampai habis gak sakit hati. Kenapa? Cuma titipan. Dunia gak ada apa-apanya, cuman dah. Saya ceramah di gubernuran ini udah beberapa kali, Pak. Udah ganti-ganti gubernurnya. Ceramah udah keliling. Giliran aja begitu. Di Istana Negara udah berkali-kali. Istananya awet, yang nginep nih nggak awet ya. Serius nih Pak, nggak ada waktunya giliran. Makanya udahlah, nggak usah emosional dalam hidup ini ya. Bisa kok kita relax, selesai dengan baik. Ya Bu? Ibu? Apa? Nggak usah marah-marah, udah ya. Yang cakep aja marah-marah jadi jelek, ya kan? Saya nggak nerusin loh omongannya ya. Capek-capek dandan marah-marah, mau apa? Hah? Biasa-biasa aja lah. Apakah? Nggak pernah. Saya juga jengkel, tapi ingat ayat tadi. Ciri ahli takwa itu wal kadhiminal ghaidh, bisa nahan marah. Bukan tidak pengen marah, saya juga gemes lihat jamaah ini ya. Tapi mau ngapain juga saya marah? Apa sekarang nih? Aduh, iri dengki. Sebentar lagi Indonesia memasuki namanya Madenas, masa dengki nasional. Biasa-biasa aja ya. Kayak nonton sepak bola tuh nggak usah terlalu, nggak usah gitu-gitu amat. Biasa aja. Saya kalau diajak nonton sepak bola, gimana semua ya udah nggak apa-apa, itu pasti sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Nggak ramai itu nonton sama. Ya mau ngapain juga tegang-tegang amat ya kan? Nggak berubah gara-gara kita tegang, betul ya? Siapa kita? Bola juga nggak punya, kaos kaki nggak punya. Makanya nanti menghadapi situasi ini relax saja, ya. Kita harus siap, ada pilihan yang berbeda, dan nanti yang menentukannya juga Allah. Surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman. Engkau beri kekuasaan, jabatan kepada siapa yang kau kehendaki, engkau ambil jabatan dari siapa yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, engkau hinakan. Tidak barang nih, tidak langsung ada jabatan langsung mulia, enggak. Karena jabatan itu cobaan. Kalau benar menyikapinya, baru dikasih kemuliaan. Kalau salah menyikapinya, dikasih kehinaan. Gitu. Sama jadi kiai juga, ya. Gak usah ngebanding-banding dengan rumah tetangga, ya. Jangankan sekomplek. Tentara nih, seangkatan. Mas, komandan dulu angkatan berapa? 85. Seangkatan dong. Sama Agus? Harusnya selangkatan. Harusnya seangkatan. Berapa orang angkatan 85 dulu? 200. Pasti beda-beda garisnya. Nggak mungkin semua jadi panglima, betul? Pusing negara kita semuanya jadi panglima. Beda-beda. Jangankan seangkatan, seibu sebapak aja beda-beda. Lihat lebaran, ya kan? Kita kumpul keluarga, beda-beda. Sesuka Allah.
Uang sedikit bukan berarti hina. Makanya mau ngapain ngebanding-banding dengan tetangga, betul? Halo? Syukuri yang ada. Setuju, Bu? Ada seorang bapak-bapak pensiun bilang ke istrinya, rumahnya di Perumnas, sederhana. Bu, bapak pensiun, maaf ya, rumah kita di Perumnas ini rumah terasli, enggak diapa-apain karena enggak ada uang. Kata istrinya, Pak, jangan bicara gitu, syukur dong Pak. Berapa banyak yang tidak punya rumah, yang terus-menerus ngontrak? Berapa banyak yang tinggal di kolong jembatan? Alhamdulillah. Tapi rumah kita sederhana. Kata si istrinya, alhamdulillah, ini yang terbaik dari Allah bagi kita. Dikasih bagus, belum tentu siap akhlak kita. Emang apa Bu rumah sederhana? Kalau rumah ini Pak, satu, saya susah sombongnya. Apa yang mau disombongin? Dua, enggak ada tetangga yang iri. Apa yang mau diiriin? Tiga, gampang ngurusnya, ngepel set. Empat, rumah kita ini enggak pernah didatengin maling, walaupun pintu enggak dikunci. Kalaupun maling ke rumah kita, niscaya dia prihatin. Dan yang kelima Pak, insya Allah kalau kita meninggal ringan hisapnya. Piring cuma 4, gelas 2,5. Ibu-ibu hati-hati loh, kerudung banyak, kepala 1, kerudung sebanyak itu, ha? Sedekahin. Lebih baik dipakai orang lain jadi pahala daripada di lemari, dipakai enggak, dilihat enggak, dikasihin enggak. Ibu meninggal, hisapnya yang berat. Ya Bu, udah, gak usah iri dengki. Ya, siap ini? Kita siap dengan perbedaan pendapat, sudah, nggak apa-apa beda-beda. Terakhir, L. apa? Cik. Ini paling penting nih. Alaikum bisidqi. Rasulullah bersabda, dengar ya Bu ya, negara kita ini kayaknya masih lama untuk jadi sukses. Karena dalilnya ini, alaikum bisidqi. Hendaklah kalian jadi orang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena dari jujur mengantarkan kepada kebaikan. Dari albir yahdi ilal jannah. Dari kebaikan mengantarkan kepada surga. Wal kadhib, hati-hati dengan dusta, karena yahdi ilal fujur. Bohong, dusta mengantarkan kepada kejahatan-kejahatan, dan kejahatan yahdi ilal nar, mengantarkan kepada neraka. Jadi awalnya berbuat baik itu adalah jujur. Di kita masih rada susah. Rasulullah sebelum jadi nabi gelarnya adalah Al-Amin, jujur terpercaya. Trek sukses itu adalah jujur. Sayangnya kita enggak konsisten masalah jujur. Nih pertanyaan, Bu, jawab. Apakah belanja mau sama pedagang licik, pedagang jujur? Ibu mau sama pedagang jujur belanjanya, benar? Ibu apakah mau punya suami pembohong atau suami jujur? Ibu maukah punya suami jujur? Yang benar, mau tidak? Ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Karena saya juga nggak konsisten. Ibu deh gimana tuh? Wah, saya udah capek nih, ha? Yang benar tuh. Ibu maukah ibu suami jujur? Mau. Ibu siap? Tidak. Gimana? Ya,
Jujurnya jujur apa dulu? Ya jujur ya jujur. Ibu, jadi masih susah negara kita beres, Bu. Gara-garanya ibunya nggak konsisten. Coba sekali lagi sekali. Ibu maukah punya suami jujur? Apakah ibu siap kalau suami ibu berkata sejujurnya? Nah gitu, perkara ibu pingsan, ngejerit, itu yang lain. Sekarang saya giliran lelaki, coba nih. Lelaki, Pak, apakah Bapak ingin punya istri yang jujur? Ya. Ya, nggak jawab. Jawab, Pak, udah sedikit, nggak jawab lagi. Jangan bikin saya emosi, Pak. Pak, apakah Bapak mau punya istri yang jujur? Mau. Walaupun Bapak Gak jujur. walaupun si lelaki nggak jujur, tetap ingin istrinya jujur, Pak. Jangankan kita, katanya penjahat juga cari temannya tuh yang jujur. Lu harus jujur lo sama gue. Kata, tapi kan kita penjahat, Bang. Nggak apa-apa, yang penting jujur gitu. Benar nggak? Kok ngangguk sih, Pak? Kayak udah ditanya. Nggak apa-apa. Kita dihina orang, yang penting jujur aja. Bahagia itu dengan jujur. Pak, ini ada suami tiba-tiba bilang gini ke istrinya, Bu, saya minta izin itikaf ya nanti malam. Hah? Itikaf? Jumatan aja langka, ngadak-ngadak itikaf, nggak hujan, nggak petir. Bu, saya udah tua nih. Saya dengar ceramah, belum tentu saya panjang umur. Saya pengen tobat. Katanya kalau itikaf memudahkan saya bisa jujur melihat diri saya. Nggak percaya, Pak. Tapi serius, Bu, saya nanti malam itikaf di masjid. Itikaf, pas pulang itikaf pagi. Dari mana, Pak? Keluyuran kemana semalam? Saya nggak keluyuran, Bu. Saya itikaf. Nggak percaya, Pak. Nggak ada sejarahnya. Padahal Bapak jujur, tapi nggak dipercaya. Tenang, asli loh, Bu, saya itikaf. Nggak percaya, Bu. Saya ngomong apa adanya, bukan supaya ibu percaya ke saya. Ibu mau percaya mau enggak, itu urusan ibu dengan Allah. Tapi saya benar-benar mengatakan semalam saya itikaf. Saya juga udah dengar ceramah si Agim di YouTube, persis kayak gitu niru ya. Ya udah, terserah ibu. Jangan marah, Pak. Kita jujur belum tentu disukai orang. Kita jujur belum tentu dipercaya orang, karena emang sejarahnya juga nggak jujur. Tapi tenang saja, Allah pasti ngebela. Suatu saat, 2 hari kemudian si ibu belanja sayur. Kata tetangganya, Bu, terima kasih ya, suami saya sekarang berubah. Loh, apa urusan sama saya? Lah kan suami saya diajak itikaf oleh suami ibu. Kemudian udah pulang itikaf tuh berubah, jadi baik ke saya. Makasih ya, Bu, suaminya sudah ngajak. Kalau Allah membela banyak cara. Pulanglah si ibu ke rumah. Tahu berarti suaminya benar-benar itikaf. Ini ujian buat suami. Pak, saya minta maaf ya, sudah suudzon ke Bapak, nyangka Bapak nggak itikaf. Padahal kata teman tetangga, Bapak itikaf. Nah, Bapak sing sabar. Makanya, dari dulu saya nggak soleh-soleh. Udah dibela oleh Allah. Ini mau kemana Mak, belum selesai. Panitia, pembagian makanan ya. Ya, didoakan ya, sing sukses. Berhubung panitia sudah sibuk, udahan, begitu aja ya. Udah saya mau kayak apa ceramah. Itu udah pada pergi gitu,
Belum. Enggak mau udahan aja. Takabur hina, mulia kalau tawadu, bahagia di sana. Egois pasti sengsara, bahagia dan mulia kalau senang berbagi. Norak, suka dipuji orang pasti menderita, bahagia senang ikhlas, lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Galak pasti sengsara, mulia itu tegas dan santun. Iri dengki pasti sengsara, dia yang zalim, dia yang nelangsa. Bagaimana? Syukuri yang ikut bahagia dengan kesuksesan orang, ikut prihatin dengan kesusahan orang. Dan yang terakhir, licik, tidak akan pernah bahagia. Para koruptor itu Pak, hidupnya takut kebongkar. Sampai punya villa juga bilang, Pak, Mam, kalau ada tamu kasih tahu saya. Tok, siapa? Pak, ada petugas P3K. Hah? KPK? Bukan Pak, P3K. Dasar nggak jujur. Nggak ada bahagianya orang yang tidak jujur. Mau bahagia? Jujur, terpercaya sampai mati. Dunia nggak ada apa-apa. Kejujuranlah yang ada apa-apa. Nah itulah hadirin sekalian. Maaf ya, gitu ceramahnya nggak apa-apa. Nanti dilanjutkan oleh Ustaz Abdul Somad katanya ya. Apa? Alhamdulillah ya. Sampaikan salam saya kepada beliau. Beliau jauh lebih muda dengan saya, beda 20 tahun. Saya 2 tahun lagi 63 tahun. Ya, kalau masih hidup sesudah itu bonus. Tapi hanya siap-siap. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir ya. Tapi kalau ini yang terakhir, semoga kita kumpul di surga nanti ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, telah Engkau dengarkan apapun yang terucap. Hujamkan pada diri kami hanya ilmu yang Engkau sukai ya Allah. Lindungi kami dari ilmu amal yang tidak Engkau ridhoi. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua perbuatan buruk kami kepada ibu bapak kami. Ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah. Jadikan umur yang tersisa ini bisa membahagiakan orang tua kami, bisa menjadi jalan kemuliaan dunia akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampuni segala dosa kami kepada keluarga kami. Ampuni kami belum jadi contoh yang baik bagi anak-anak kami. Ampuni kami belum bisa mendidik dan mengurus keluarga dengan benar. Ampuni ya Allah, berikan kesempatan sisa umur ini bisa mengantarkan anak-anak mulia dunia wal akhirat. Jangan biarkan keturunan kami menuntut kami di akhirat kelak. Ya Allah, hanya Engkau yang maha tahu kapan hidup kami berakhir. Jadikan hari-hari yang tersisa ini hari-hari yang penuh dengan air mata taubat dan taubat yang Engkau terima. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berkahilah lingkungan kami ini ya Karim. Ampuni dan bimbing para pemimpin kami ya Allah. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang jadi tauladan kebaikan, yang bisa membimbing kami di jalan yang Engkau ridhoi.
para pemimpin yang adil, yang amanah, yang takut kepadamu ya Allah, para pemimpin yang benar-benar bisa mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan-Mu. Ya Allah, berkahi majelis ini, kumpulkan kami di dunia mulia, kumpulkan seluruhnya di surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.